warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila Zari. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Di sini saya mengambil judul inovasi teknologi untuk mengurangi jejak karbon di sektor pertanian, di mana fokusnya adalah upaya penerapan teknologi di bidang pertanian untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya emisi karbon yang memicu perubahan iklim. Nah, melalui presentasi ini, saya akan mengulas bagaimana teknologi dapat menjadi solusi yang konkret untuk mengurangi emisi karbon dalam sektor pertanian dengan contoh penerapan yang nyata dan telah terbukti berhasil. Pertanian ini merupakan salah satu sektor vital yang mendukung ketahanan pangan dunia. Namun, di sisi lain, sektor ini juga menyumbang signifikan emisi gas rumah kaca, yaitu sekitar 20 hingga 25% dari total emisi global. Emisi ini berasal dari penggunaan pupuk kimia berbasis nitrogen, proses pembakaran residu tanaman, limbah peternakan, dan konsumsi energi fosil dalam kegiatan budidaya hingga distribusi. Nah, kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa praktek pertanian konvensional seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan, hingga menimbulkan degradasi lingkungan, menurunnya kualitas tanah, serta mempercepat laju perubahan iklim. Nah, di tengah tantangan tersebut, hadirnya inovasi teknologi di bidang pertanian ini akan memberikan harapan baru. Berbagai pendekatan modern kini dikembangkan untuk menekan jejak karbon, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Meskipun sektor pertanian menjadi penopang bagi utama kebutuhan pangan global, namun kenyataannya praktek pertanian konvensional ini masih menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Ada beberapa faktor penyebab utama permasalahan ini. Yang pertama yaitu penggunaan pupuk kimia berbasis nitrogen yang digunakan secara berlebihan. Nah, saat pupuk nitrogen ini diaplikasikan ke tanah dalam jumlah yang tidak tepat, sebagian besar tidak terserap oleh tanaman. Namun, mereka malah akan berubah menjadi nitrous oxide atau N2O. Yang kedua, yaitu bahan bakar fosil untuk mesin pertanian, di mana pembakaran limbah pertanian seperti jerami, ranting, dan dedaunan kering. Nah, aktivitas ini dapat melepaskan karbon hitam dan CO2 ke atmosfer dalam jumlah besar, serta menyebabkan populasi lokal yang membahayakan kesehatan manusia dan juga kesehatan ekosistem. Yang ketiga yaitu adanya ketergantungan terhadap energi fosil, mulai dari pengolahan tanah dengan traktor, pemompa air untuk irigasi, hingga transportasi hasil panen. Sebagian besar ini masih menggunakan diesel atau bensin yang merupakan sumber utama emisi CO2. Dan yang terakhir yaitu adanya limbah organik yang tidak dimanfaatkan dengan baik, di mana limbah organik dari pertanian dan peternakan sering tidak dikelola secara optimal. Limbah ini menghasilkan metana melalui proses fermentasi anaerob, terutama dari kotoran hewan. CH4 adalah gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dibandingkan CO2. Nah, semua faktor tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanian konvensional belum ramah iklim, dan jika tidak diatasi, akan memperparah dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan penurunan produktivitas pertanian itu sendiri. Pertanian presisi ini merupakan pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengolah lahan, tanaman, dan input pertanian secara spesifik, akurat, dan efisien, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan input seperti pupuk dan air sekaligus meningkatkan hasil panen dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada precision agriculture ini kita dapat menggunakan beberapa teknologi, diantaranya yaitu yang pertama ada sensor tanah dan kelembapan. Ini untuk mengukur kebutuhan air dan nutrisi secara rutin. Selanjutnya ada penggunaan drone dan citra satelit. Ini untuk memantau kesehatan tanaman, mendeteksi hama atau kekurangan nutrisi. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan GPS dan peta geospasial, di mana ini untuk membantu aplikasi pupuk atau pestisida secara tepat sasaran. Dan yang terakhir ada Internet of Things dan kecerdasan buatan AI, di mana ini untuk menganalisis data pertanian secara otomatis dan memberi rekomendasi tindakan. Adapun contoh penerapan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda, penggunaan precision agriculture ini mampu mengurangi penggunaan pupuk hingga 30%, penggunaan air hingga 25%, dan meningkatkan hasil panen 15 hingga 25%.
Solusi yang kedua yaitu kita dapat menggunakan energi terbarukan di pertanian, di mana yang dimaksud energi terbarukan ini merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus. Adapun beberapa energi alternatif yang dapat kita gunakan pada sumber energi terbarukan ini yaitu diantaranya ada panel surya. Panel surya ini dapat kita gunakan sebagai pompa irigasi, sebagai sistem pencahayaan, dan sebagai pendingin hasil panen. Panel surya ini cocok digunakan pada pertanian tropis seperti yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita dapat menggunakan biogas, di mana biogas ini dihasilkan dari fermentasi limbah peternakan dan limbah pertanian organik seperti jerami dan dedaunan. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan pembangkit mikrohidro, di mana pembangkit ini memanfaatkan aliran sungai kecil untuk menghasilkan listrik di daerah perbukitan ataupun daerah pedesaan. Adapun manfaat energi terbarukan ini yaitu dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan, juga dapat menurunkan ketergantungan petani terhadap bahan bakar minyak yang tidak stabil harganya, dan dapat menyediakan sumber energi mandiri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun dampak positif dari penggunaan beberapa inovasi di atas, yang pertama, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kita dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, kita dapat mendorong kemandirian energi di pedesaan. Yang keempat, kita dapat mendorong praktek pertanian yang rendah emisi. Dan yang kelima, kita dapat membuka potensi ekonomi hijau. Dapat kita simpulkan, pertanian dapat menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan mandiri energi. Teknologi ini tidak hanya mengurangi penggunaan input berlebih seperti pupuk dan air, tapi juga membuka peluang untuk praktek pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.